Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dari modul 9 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB, yaitu materinya tentang profesionalisme dan kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Zaitun dengan NIM 42320010120 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Menteng. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesionalisme. Secara harfiah, kata profesionalisme berasal dari kata profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah dan memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Selain itu, ada beberapa pendapat mengenai profesionalisme dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dwianto, profesionalisme adalah paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik. Berbeda lagi dengan Kurniawan. Menurut Kurniawan, yang menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu kemampuan dalam keterampilan suatu dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tindakan masing-masing. Hal senada dikemukakan oleh Wibowo. Menurut Wibowo, yang menerjemahkan profesionalisme adalah suatu kemampuan atau keahlian untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kinerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Siagian menyebut bahwa profesionalisme adalah keandalan dalam keahlian dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami yang diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. Kesimpulan dari profesionalisme menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan keandalan dalam keahlian seseorang dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, dan selalu mengutamakan untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada karakteristik profesionalisme. Yang pertama itu ada equality atau kesetaraan atau bisa juga disebut dengan kesamaan. Yang kedua ada equity atau keadilan. Yang ketiga ada loyalty atau loyalitas. Yang terakhir ada accountability atau akuntabilitas. Berikutnya dimensi dari profesionalisme. Yang pertama, pengabdian pada profesi. Yang kedua, kewajiban sosial. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, keyakinan terhadap peraturan profesi. Yang terakhir, hubungan dengan sesama profesi. Berikutnya yaitu cara mewujudkan profesionalisme. Yang pertama, pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya, yaitu pengetahuan mengenai teknis dan disiplin ilmu yang relevan. Selanjutnya, perilaku yang independen, jujur, objektif, tekun, dan loyal. Yang ketiga, kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan. Yang keempat atau yang terakhir, kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan sesama. Selanjutnya, pembahasan mengenai kinerja. Pengertian dari kinerja. Kinerja merupakan pernyataan kunci terhadap efektivitas atau keberhasilan organisasi. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu
yang di dalamnya memiliki kinerja yang baik. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar semua pihak dapat mengetahui dengan jelas dan pasti tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungan dengan visi dan misi yang diemban oleh instansi yang bersangkutan. Karakteristik dari kinerja yaitu prestasi, percaya diri, pengendalian diri, dan kompetensi. Sedangkan aspek atau dimensi kinerja yaitu ada kualitas hasil kerja, ketetapan waktu, kemampuan kerja, responsivitas, komitmen, inisiatif, dan efisien. Yang terakhir, hubungan dari profesionalisme dan kinerja. Adapun hubungan antara profesionalisme dan kinerja, yaitu pegawai sekaligus menjadi landasan sampai sejauh mana para pegawai menjalankan kegiatannya. Profesionalisme dalam bekerja merupakan salah satu faktor penting dalam diri seorang pegawai karena pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat jika pegawai sudah bisa berpegang pada prinsip yang ada. Semakin baik kinerja pegawai di organisasi tersebut, maka semakin dekatlah organisasi dengan pencapaian tujuannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.